Selamat pagi Pak Daniel. Perkenalkan, saya Eni dari PT Partner Teknologi yang akan membantu Bapak dalam kebutuhan Active Directory Management dan reportingnya. Mungkin bisa diinformasikan sedikit histori atas kebutuhan ini, Pak? Selamat pagi juga Bu Eni, salam kenal dari saya. Benar Bu, saat ini kami sedang ada kebutuhan Active Directory Management dan reportingnya. Dikarenakan kondisi COVID, kami cukup kewalahan dalam monitoring user kami karena sistem kerja saat ini ada WFH. Apakah dari Bu Eni dapat memberikan kami solusi yang tepat atas kebutuhan kami ini? Dari kebutuhan tersebut, kami mereferensikan atas produk Manage Engine AD Manager Plus, di mana modul tersebut key fiturnya adalah AD Management, AD Reporting, AD Automation, AD Delegation, dan AD Workflow. Kami merasa modul ini cocok untuk kebutuhan Bapak dan tim dalam memonitoring user-user Bapak melalui domain AD secara jarak jauh dalam kondisi WFH saat ini. Keterangan menarik Bu untuk kami review atas modulnya. Apakah bisa untuk modul tersebut dipresentasikan kepada kami? Mohon informasikan fitur dan benefit lengkapnya kepada kami. Nanti akan saya ajak tim saya untuk join dalam presentasinya. Jika modul ini cocok, bisa dapat kami ajukan ke manajemen untuk dapat go live di pertengahan tahun ini, Bu. Baik Pak, untuk jadwal presentasinya akan kami informasikan ke Bapak secepatnya ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, informasinya, Bu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Selamat siang dan sehat selalu. Selamat siang Bu Eni, salam kenal dari saya Fitri yang akan mensupport kebutuhan klien Ibu untuk Active Directory Management and Reportingnya. Iya Bu Fitri, salam kenal juga ya. Saya Eni dari PT Partner Teknologi. Jadi gini Bu, klien kami ada kebutuhan Active Directory Management dan reportingnya. Yang lengkapnya telah saya informasikan sebelumnya pada email. Untuk kebutuhan tersebut, apakah bisa disupport Bu? Oh iya Bu, untuk perdata sendiri disti dari Manage Engine ya Bu. Bisa disupport atas kebutuhan klien kami ya Bu. Benar Bu, kami PT Prodata merupakan on behalf Manage Engine di Indonesia Bu. Selain tools monitoring Active Directory, kami juga ada tools IT solusi lainnya seperti Network Monitoring, Application Monitoring, Helpdesk Monitoring, Endpoint Monitoring, Security Monitoring, dan lain sebagainya. Wah, banyak banget ya Bu. Saya bisa propose hal tersebut ke klien-klien kami. Benar Bu, solusi IT Manage Engine dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien-klien Ibu. Untuk kebutuhan Active Directory ini, apakah dari user sudah ada inform atas nama brandnya Bu? Atau dari Ibu sendiri yang merekomendasikan Manage Engine ke usernya? Untuk hal tersebut, setelah kami terima kebutuhan klien, saya langsung searching di Google dan mendapatkan informasi jika Manage Engine ini dapat memenuhi kebutuhan klien kami. Sehingga saya interest untuk menghubungi tim Prodata untuk mendapatkan informasi secara lengkapnya. Wah, terima kasih atas informasinya ya Bu, telah menghubungi kami atas hal tersebut. Untuk kebutuhan tersebut benar adanya Bu, dapat disupport oleh modul AD Manager. Bisa diinformasikan kepada kami Bu, apakah sebelumnya klien Ibu telah menggunakan modul existing? Untuk modul existing saat ini belum ada Bu, dikarenakan dari usernya baru selesai proyek Active Directory-nya. Sehingga masih baru dan memerlukan terus monitoring ini. Apakah dari user sudah menginformasikan rencana go live-nya Bu? Untuk go live-nya, informasinya akan dilakukan di pertengahan tahun ini Bu. Baik Bu, terima kasih atas informasinya. Saat ini support yang Ibu butuhkan dari kami atas proyek ini seperti apa? Dari kami membutuhkan support Prodata dalam hal mempresentasikan atas kebutuhan klien kami sesuai dengan list kebutuhan yang telah diinformasikan pada email sebelumnya, Bu. Apakah bisa dari tim Prodata mempresentasikan kepada tim kami dan juga klien kami atas kebutuhan ini? Jika user confirm atas solusi ini, selanjutnya bisa dibantu harga terbaiknya untuk kami, Bu. Untuk hal tersebut, akan kami koordinasikan ke tim penjadwalan untuk dapat mempresentasikan ke user sesuai dengan kebutuhannya ya Bu.
Terima kasih Bu atas supportnya. Ditunggu atas informasi jadwalnya ya. Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya Chunmoy, Sales dan Marketing Division Head Prodata Sistem Teknologi. Time is money. Ada cara yang lebih cepat untuk dapat memahami solusi Manage Engine, yaitu dengan meluangkan waktu maksimum 30 menit saja. Nah, Prodata Education Video sudah tersedia untuk solusi Service Desk Plus, AD Audit Plus, AD Manager Plus, Endpoint Central, Active Directory Management, Vulnerability Manager Plus, and coming soon other videos. Semua presentasi kami dikemas dalam bahasa yang mudah dipahami. Tunggu apa lagi? Let's get started. Bisa diinfokan Pak, bagaimana kondisi monitoring user Active Directory dan Office 365 saat ini? Kondisi dari PT User adalah Raja saat ini yang pertama, monitoring user Active Directory dan Office 365 masih dilakukan secara manual oleh tim IT Operation dan tidak dashboard-nya. Yang kedua, penambahan dan penghapusan user Active Directory dan email Office 365 tidak bisa dilakukan secara bulk. Yang ketiga, monitoring penggunaan license Office 365 masih dilakukan secara manual. Lalu yang keempat, untuk reset password, user harus dilakukan satu persatu. Nah, yang kelima, maintenance user seperti disable user yang sudah tidak aktif harus dilakukan secara manual dan dilakukan satu persatu. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Dan untuk goals aplikasi yang diinginkan oleh Bapak seperti apa ya? Boleh diinformasikan, Pak? Oke, terima kasih Bu Eni. Kami akan menyampaikan goals yang kami inginkan. Yang pertama, penambahan dan penghapusan users bisa dilakukan secara otomatis menggunakan template yang sudah ditentukan atributnya. Yang kedua, dapat melakukan reset password secara bulk sesuai kebutuhan. Yang ketiga, maintenance untuk disable user bisa dilakukan secara otomatis berdasarkan parameter-parameter yang dibutuhkan. Yang keempat, report dapat dibuat secara otomatis dan terjadwal. Yang kelima, monitoring penggunaan license Office 365 dapat dilakukan secara terintegrasi dan satu sentralisasi dashboard.
to Active Directory. Nah, Active Directory adalah bagian layanan dari sistem operasi Windows 2000. Active Directory mengelola identitas dan relationship antar resources yang menyimpan informasi tentang entitas berbasis network seperti file, people, aplikasi, dan lain-lainnya. Nah, Active Directory menyediakan cara yang konsisten dalam pemberian nama, penjelasan suatu informasi, cara menemukan dan mengakses suatu informasi. Juga, Active Directory dapat mengelola dan mensecure semua informasi tentang resources ini. Active Directory merupakan sentral otoritas yang mengelola semua identitas dan menjembatani relationship antar semua resources, sehingga dengan adanya Active Directory, semua komponen ini dapat bekerja sama dengan baik. Active Directory harus menyediakan server khusus yang disebut domain controller. Nah, apakah itu domain controller ya, Bapak dan Ibu sekalian? Domain controller adalah sejenis server yang tugasnya merespon permintaan autentifikasi dan verifikasi user yang akan menggunakan network company. Nah, juga domain controller berperan sebagai garda depan untuk mendeteksi serangan yang akan terjadi. Biasanya hacker akan berusaha keras untuk masuk ke jaringan dan attack ke domain controller ini agar hacker dapat memperoleh hak akses ke suatu company. Apakah perbedaan antara domain controller versus Active Directory? Perbandingannya adalah seperti mobil dan mesinnya. Active Directory adalah database pusat pada domain controller, tempat kredensial login semua komputer, klien, printer, resources lainnya. Jadi, pada saat user mencoba masuk, kredensial loginnya haruslah sama dengan yang sudah di-save di Active Directory. Jika tidak sama, maka akan ditolak aksesnya. Jadi, peran domain controller adalah merespon setiap permintaan autentifikasi dan validasi user pada network. Jika notebook, PC, server sudah menggunakan Active Directory, maka penggunaan email, aplikasi, printer dapat di-manage dari pusat, sehingga akan memudahkan pada saat hardware dan software maintenance, troubleshooting proses, penyeragaman berbagai policy dalam penggunaan komputer, juga dapat mendeploy aplikasi dengan mudah. Company yang memiliki cabang di luar kota akan sangat dimudahkan dengan solusi Active Directory ini. Nah, dengan Active Directory, IT dapat melakukan upgrade Windows, deploy aplikasi, bahkan install OS. Active Directory seperti petunjuk yang maha tahu untuk semua layanan dan kegiatan yang akan user lakukan. Diibaratkan seperti jantung untuk network berbasis Windows. Oleh karena itulah, Bapak dan Ibu sekalian, pengelolaan Active Directory ini harus dipermudah segala sesuatunya. Tim IT perlu untuk memberikan penanganan khusus untuk pengelolaan Active Directory ini. Sebab dengan begitu banyaknya benefit yang didapat dari Active Directory ini, maka IT perlu membantu agar semua pengaturan di Active Directory dapat berjalan lebih smooth lagi. Para admin Windows Server Environment dapat mengkonfigurasikan Active Directory untuk mengatur user. Provisioning. The provisioning, create new user account, memberikan hak akses ke user tertentu, install dan uninstall new software, dan lain-lainnya. Kesemua task ini tentunya take much effort dari tim IT Windows Server Environment.
Para admin Windows Server Environment juga dapat mengkonfigurasikan Active Directory untuk mengatur user onboarding dan user offboarding, termasuk pengalokasian job title, department, pengalokasian work location, dan lain-lainnya. Juga dapat mengaktifate dan deactivate account tertentu, memindahkan objek ke OU yang berbeda. Nah, perpindahan objek ke suatu OU tidak otomatis perpindahan itu terjadi, sebab harus diberikan hak aksesnya berdasarkan tempat OU berada. Para IT admin Windows perlu menuliskan custom PowerShell untuk membuat dan memaintain user per masing-masing OU untuk menentukan izin aksesnya. Skrip PowerShell biasanya dijalankan secara berkala untuk memperbaharui user masing-masing OU dalam suatu directory. Bapak dan Ibu sekalian, keterbatasan dari IT admin Windows Server adalah kecepatan memperbaharui keanggotaan user yang dicocokkan dengan OU-nya. IT admin tidak mampu mengejar perubahan untuk segera memperbaharui setiap perubahan yang terjadi di directory suatu company. Tugas lain dari admin Windows Server Environment adalah melakukan clean up data di Active Directory yang meliputi pekerjaan mendelete semua user data yang sudah tidak digunakan lagi, yang sudah tidak aktif lagi. Nah, tentunya semua task IT admin Windows Server Environment ini sangatlah menyita waktu dan IT resources dan juga banyaknya time spend untuk menghandle pekerjaan Active Directory ini. Belum lagi ditambah dengan banyaknya kesalahan yang sering terjadi pada saat pengelolaan Active Directory. Bapak dan Ibu sekalian, company yang membutuhkan solusi AD Management Active Directory Automation atau AD Manager Plus adalah company yang memiliki banyak user yang dalam melaksanakan daily pekerjaan mereka dengan cara menunggu selama beberapa waktu tertentu untuk menyelesaikan suatu task. Belum lagi adanya kesalahan di konfigurasi Active Directory. Juga masih adanya akses yang tidak diketahui oleh IT company atau backdoor akses di mana dapat disusupi dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, solusi untuk memanage IT Active Directory ini adalah dengan solusi AD Manager Plus dari Manage Engine. Managing Windows Active Directory dengan kondisi user yang semakin bertambah jumlahnya akan membuat pekerjaan memanage Windows Active Directory menjadi pekerjaan yang sangat kompleks dan membosankan. Agar supaya company dapat remain kompetitif, maka Active Directory harus dapat beradaptasi dengan semua perubahan yang terjadi di internal company secara up to date. Sebab jika terjadi problem pada Active Directory, maka akan terjadi bottleneck yang berimpact langsung kepada company productivity. Belum lagi jika Active Directory down, maka company juga akan mengalami downtime untuk seluruh user suatu company dan kemungkinan besar seluruh pekerjaan user juga akan berhenti total. Dengan AD Manager Plus, pengelolaan Active Directory akan menjadi jauh lebih sederhana dan mudah. Sebab IT admin tidak perlu lagi melakukan tugas yang repetitif atau berulang-ulang. AD Manager Plus juga tersedia versi iOS dan Android untuk membantu para admin dari mana saja, kapan saja ketika
admin Active Directory sedang tidak berada di kantor. Fitur unggulan yang pertama dari AD Manager Plus adalah bulk user creation, di mana jika task create bulk user creation di native Active Directory dengan menggunakan PowerShell akan sangat menyita waktu. Bisa dilihat di dashboard admin AD Manager Plus, task bulk user creation dapat dipenuhi dalam satu langkah mudah. Oke, salah satu fitur dari AD Manager Plus yaitu kita bisa melakukan bulk import user. Jadi kita bisa melakukan import user secara sekaligus, di mana biasanya menggunakan native Active Directory, kita perlu melakukan beberapa komen ataupun beberapa query PowerShell untuk melakukan bulk import tersebut. Di sini kita cukup melakukan upload menggunakan file CSV. Di sini kita bisa download sampel CSV filenya, nanti akan muncul seperti ini. Sudah ada header yang sudah disesuaikan dengan format dari Active Directory, jadi kita bisa mengisi field-field yang ada di Active Directory tersebut sesuai dengan header yang ada di sini. Atau apabila kita ingin menambahkan header lain, di sini kita memberikan ada CSV header yang bisa kita lihat di sini untuk sebagai referensi untuk melengkapi detail dari user yang akan kita import. Kemudian setelah kita melengkapi CSV-nya tersebut, kita bisa langsung upload filenya di sini dengan memilih tombol import, kemudian kita browse file CSV tadi, dan nanti kita bisa langsung upload file CSV tersebut untuk nanti file usernya itu akan diimport ke Active Directory. Fitur unggulan kedua adalah create multiple user di Active Directory, Office 365, Exchange, Google Workspace, dan Skype for Business dalam satu single console. AD Manager Plus dapat dilihat di dashboard admin ini, fitur bulk user modification dapat disetting oleh IT admin dalam satu single klik. IT admin dapat melakukan bulk user modification untuk reset password, unlock account, unlock user secara bulk, move user secara bulk, delete user secara bulk, restore deleted user secara bulk, penambahan kontrak atribut secara bulk, termasuk perubahan naming atribut secara bulk. Oke, selanjutnya adalah untuk pembuatan user account. Jadi dengan menggunakan AD Manager Plus ini, kita bisa membuat user account di Active Directory. Kita bisa melengkapi form yang ada di sini untuk nanti membuat user account langsung ke Active Directory. Tidak hanya itu, kita juga bisa membuat user account di modul-modul lainnya, seperti misalnya untuk Exchange, biasanya kita perlu akses ke konsol Exchange-nya, atau mungkin ke Microsoft 365 atau ke Teams, kita perlu mengakses ke masing-masing konsolnya. Dengan menggunakan AD Manager Plus ini bisa langsung dibuat secara single console. Jadi ketika setelah kita membuat user Active Directory, kita juga bisa pilih, misalnya kita ingin membuat user Exchange, kita bisa pilih tab Exchange di sini untuk otomatis membuatkan email ke user tersebut. Atau ada fitur lainnya di sini kita bisa membuat ke link atau ke Skype, kemudian juga ada beberapa option lain ke Office 365 juga kita bisa membuatkan user di Office 365-nya dengan option dirsing atau tanpa dirsing, atau juga untuk user account Microsoft Teams-nya bisa juga kita buatkan di sini. Jadi kita tidak perlu mengakses untuk masing-masing konsol tadi, cukup menggunakan AD Manager Plus ini untuk membuat user, dan semua user di masing-masing konsol tersebut akan otomatis terbuat. Fitur unggulan ketiga adalah Unified Password Management untuk Active Directory, Office 365,
Exchange, Google Workspace, yang kesemuanya itu dilakukan dalam satu single console dan dilakukan tanpa bantuan script PowerShell sama sekali. Nah, dengan AD Manager Plus, IT dapat melakukan both password reset dan account unlock lengkap dengan report yang dapat dischedulkan secara otomatis, memastikan password harus diganti secara berkala, dan AD Manager Plus juga memiliki solusi approval-based workflow untuk setiap permintaan password reset dari user. Ini adalah tampilan dashboard AD Manager Plus untuk mengkonfigur password policy seluruh company. Baik, selanjutnya kita biasanya melakukan reset password ataupun unlock user. Biasanya kita langsung masuk ke native AD satu persatu. Dengan menggunakan AD Manager Plus ini, di sini kita memiliki opsi untuk melakukan bulk ataupun sekaligus secara masif untuk melakukan reset ataupun unlock user. Jadi di sini kita diberikan option apabila kita ingin melakukan modifikasi ataupun reset password dari user. Ada beberapa pilihan di sini. Kita bisa menggunakan random password yang kita bisa konfigur kompleksitas dari passwordnya yang akan di random tadi, atau kita bisa mengetik standar passwordnya seperti apa yang kita miliki di tempat kita. Atau juga ada option untuk menyamakan passwordnya dengan login name atau membiarkan passwordnya blank. Dan juga di sebelah kanan ada password option, apakah usernya harus mengganti dengan password yang baru. Apabila kita mungkin biasanya menyediakan password default, maka ketika next login usernya perlu mengganti password tersebut dengan password baru. Kemudian ada pilihan dia tidak bisa mengganti password atau passwordnya expired. Jadi dari option ini kita bisa search ke user mana yang ingin kita lakukan reset passwordnya, atau kita bisa masukkan tanda koma di sini untuk memasukkan lebih dari satu username, atau juga alternatifnya kita bisa menggunakan CSV import di sini. Jadi kita bisa bulk import, ada sampel filenya di sini untuk mengecek listnya seperti apa file CSV-nya. Kemudian kita bisa langsung reset password tersebut. Kemudian option keduanya di sini kita juga memiliki dashboard yang nanti akan menampilkan report dari list user kita, termasuk juga di situ akan muncul list user di mana user yang passwordnya expired ataupun yang passwordnya usernya kelok. Jadi kita bisa klik pada dashboard ini untuk memunculkan report berisi user yang terlock tadi atau user yang passwordnya sudah expired, sehingga kita bisa melakukan manajemen untuk perubahan passwordnya tadi secara sekaligus. Fitur unggulan AD Manager Plus yang keempat adalah IT dapat mendefinisikan spesifik workflow untuk menentukan bagaimana suatu request dapat ditangani. Misalnya, IT dapat menentukan bagaimana workflow untuk request create account, workflow untuk menghandle request Active Directory cleanup, dan lain-lainnya. Workflow proses terdiri dari 4 stage, yaitu requester, reviewer, approver, dan eksekutor. Ini adalah tampilan admin AD Manager Plus untuk menu workflow. Dapat dilihat di sini, IT admin dapat meng-create unlimited workflow di AD Manager Plus beserta custom workflow stage seperti contoh di screen ini. Bapak dan Ibu sekalian, workflow di AD Manager Plus sama sekali tidak dapat di-bypass dan berfungsi sebagai online task status tracking system. IT admin hanya perlu execute suatu workflow yang sudah di-create. Menu admin untuk execute suatu workflow dapat dilihat di screen ini. Oke, untuk fitur selanjutnya di sini kita memiliki business workflow. Untuk apa fungsinya? Jadi apabila biasanya ada request dari user yang berhubungan dengan Active Directory seperti ada request reset password atau mungkin ada request pergantian alamat email atau mungkin perpindahan OU dan lainnya yang tidak ada proses approval atau tidak ada workflow yang bisa kita konfigur di sini. Misalnya kita perlu ada persetujuan terlebih dahulu ke manajer mereka atau ada seseorang sebagai reviewer,
sebelum bisa dieksekusi permintaan tadi. Nah, di sini kita bisa menggunakan business workflow untuk menambahkan stage workflow yang ada di sini. Di sini kita ada 4 stage. Yang pertama dari requester, itu user yang meminta permintaan tadi. Selanjutnya kita bisa tambahkan option apakah perlu ada reviewer terlebih dahulu. Jadi kita bisa tunjuk seseorang sebagai reviewer yang nantinya dia bisa mereview request dari user tersebut, apakah sudah cocok atau pantas dia melakukan request tadi. Nanti reviewernya bisa memberikan action, approve atau reject. Kemudian selanjutnya ada approver di sini biasanya sebagai manajernya ataupun divide-nya dan lainnya, dia bisa melakukan proses approval terkait request-nya tadi, baru nanti masuk ke eksekutor atau tim helpdesk yang akan melakukan eksekusi terkait perubahannya tersebut. Jadi di sini kita bisa buat berbagai macam workflow dan juga bisa ada lebih dari satu proses workflow yang bisa kita configure. Misalnya untuk request yang sederhana, tidak perlu ada reviewer, cukup ada seorang approver, kita bisa pilih di sini jumlah approvernya hanya ada satu. Jadi ketika usernya merequest permintaan tersebut, maka langsung masuk ke approver, nanti approvernya bisa approve untuk dia bisa melanjutkan ke eksekutor. Misalnya seperti itu, atau ada request yang tidak membutuhkan approval sama sekali, juga kita bisa buat workflow-nya di sini. Jadi kita bisa buat berbagai macam skenario terkait dengan kebutuhan dari proses permintaan tadi. Kemudian selanjutnya kita bisa assign workflow-nya tersebut ke action yang diminta oleh user. Jadi contohnya di sini apabila user meminta untuk reset password, maka menggunakan workflow yang kita namakan user password reset workflow. Atau misalnya user meminta untuk create user, kita bisa buat sendiri workflow-nya. Jadi kita bisa memiliki beda-beda workflow untuk berbagai macam perbedaan dari request user tersebut. Dari sisi usernya, dia cukup untuk masuk ke dalam aplikasi AD Manager Plus. Setelah dia login, akan ada tab workflow di sini, dia bisa klik pada bagian create request. Nanti dia bisa memilih request apa, yang tentunya kita sudah configure sebelumnya di backend-nya, bagaimana workflow-nya berjalan untuk masing-masing request tersebut. Setelah dia pilih salah satunya, misalnya untuk reset password, di sini dia perlu mengisi informasi berhubungan dengan request tersebut. Setelah dilengkapi, dia bisa send request dan nanti akan masuk ke dalam list all request di sini. Dia akan mendapatkan nomor tiketnya yang sudah dibuat, kemudian statusnya apa, dan proses workflow-nya seperti apa. Jadi user juga bisa memantau statusnya dan juga dia bisa mengecek apakah approval-nya sudah berjalan atau tidak. Fitur unggulan yang kelima dari AD Manager Plus adalah delegation. Daily task dari para Active Directory administrator sangatlah banyak. Di antaranya melakukan password reset, unlock user, create user di Office 365, assign license Office 365, dan masih banyak lagi. Seiring dengan berkembangnya suatu company, maka akan semakin sulit memanage Active Directory company tanpa adanya kesalahan. Oleh karena itulah, diperlukan fitur pendelegasian spesifik task dari IT admin ke OU admin, ke HR team, helpdesk team, dan lain-lainnya. Dengan AD Manager Plus, IT admin dapat mendelegasikan pertama, spesifik limited task seperti password reset, account unlock, create user, modify user, delete inactive user ke specific person. Yang kedua, juga dapat mendelegasikan spesifik task ke grup tertentu. Yang ketiga, IT admin juga dapat mendelegasikan task assign license 365 Microsoft secara bulk serta Google Workspace Management Task dari satu single console AD Manager Plus. Oke, selanjutnya terkait dengan delegation. Jadi di sini kita bisa buat role spesifik terhadap teknisi yang nanti bisa login ke AD Manager Plus ini. Jadi tidak harus sebagai full control administrator. Kita juga bisa buat role khusus tertentu. Misalnya teknisi hanya bisa mengakses ke menu OU tertentu, atau misalnya teknisi hanya bisa memiliki role untuk membuat
user, atau dia bisa memiliki role untuk mengganti password, atau hanya bisa akses ke Microsoft 365. Nah, di situ kita bisa buat spesifik role-nya di sini. Jadi kita bisa pilih di sini aksesnya apakah dia full control terkait dengan AD management atau hanya spesifik dia hanya bisa membuat user dan dia tidak bisa mendelete. Kita bisa uncheck checklistnya untuk delete user. Jadi kita bisa atur role-nya seperti apa, dan juga ada role berhubungan dengan 365. Jadi kita bisa pilih mana user yang bisa akses ke menu 365 ataupun bisa mengalokasikan license. Kita juga punya spesifik role di sini terkait dengan license management. Apakah ada user yang bisa mengassign license atau ada yang tidak boleh untuk remove license misalnya. Nah, di sini kita bisa drill down lagi role-nya seperti apa untuk masing-masing teknisi, atau kita bisa sebutnya di sini delegasi dari teknisi tersebut. Jadi setelah kita membuat role-nya, selanjutnya kita masuk ke help desk technician. Di sini yang kita akan assign teknisinya tersebut ada dua pilihan. Kita bisa assign by OU, jadi kita bisa filter by OU-nya. Kita bisa pilih user mana yang ingin kita assign, atau kita bisa assign juga by groups di sini. Jadi kita bisa search dari grup yang ada di AD. Nah, nanti dari grup ini kita bisa pilih role mana yang sudah kita buat tadi, atau juga ada role yang sudah dibuatkan secara default oleh AD manager. Kita bisa pilih lebih dari satu untuk akses dari teknisi tersebut. Jadi bisa pilih satu ataupun lebih dari satu terkait dengan role akses terhadap teknisi yang sudah kita buat di sini. Di sini nanti akan muncul di bawahnya list teknisi yang sudah kita miliki, dan di sini akan kelihatan delegate role-nya, role apa saja yang diberikan terhadap teknisi tersebut. Kemudian selanjutnya di sini juga ada pilihan untuk akses terhadap OU. Jadi kita bisa pilih apakah teknisi tersebut bisa mengakses ke semua OU atau hanya OU tertentu saja yang bisa diakses oleh teknisi tadi. Ini kita bisa restrict aksesnya, misalnya dia hanya bisa melakukan modifikasi, perubahan ataupun penghapusan user di OU yang sudah kita pilih di sini. Dan di bawahnya ini juga ada pilihan impersonate as admin. Jadi kita bisa buat seolah-olah user tersebut adalah admin di AD Manager Plus ini. Jadi kita tidak perlu mengubah role-nya yang ada di Active Directory. Misalnya di Active Directory role-nya hanya sebagai user biasa. Kalau kita tidak menggunakan AD Manager Plus untuk mengubah atau mengakses user yang ada di luar OU misalnya, atau di luar akses mengganti password untuk user lain, maka otomatis tidak bisa dilakukan. Nah, dengan AD Manager Plus ini kita bisa impersonate sebagai admin, jadi kita tidak perlu mengubah role akses user tersebut di AD, cukup kita checklist impersonate as admin ini, nanti dia bisa melakukan tas-tas dengan level admin menggunakan AD Manager Plus ini. Fitur unggulan yang keenam dari AD Manager Plus adalah capability untuk memanage user permission ke folder dan file tertentu. IT dapat memberikan temporary permission untuk setiap user yang request untuk mengakses file dan folder company. Ini adalah tampilan dashboard admin untuk mengkonfigur user access permission di tab manajemen. Dengan AD Manager Plus, IT dapat melakukan setting modifikasi NTFS permission. NTFS adalah anti-file system untuk Windows environment. IT admin Active Directory biasanya harus melakukan setting hak akses user secara manual. Nah, dengan AD Manager Plus, IT admin dapat memberikan hak akses kepada semua user di suatu company dengan cara yang sangat simpel. Ini adalah tampilan admin Active Directory Dashboard untuk menspesifikasi hak akses ke file dan folder tertentu dari AD Manager Plus.
Pemberian hak akses user dapat dibagi menjadi beberapa kategori seperti pertama, full control, kedua, modify artinya user memiliki kemampuan untuk membuat, memodifikasi, menghapus file folder. Ketiga, read dan execute. Artinya, user dapat membaca dan mengeksekusi file folder tetapi tidak dapat merubah dan menghapus. Kemudian, user yang hanya dapat read file folder dan user yang hanya dapat write saja. Oke, untuk fitur selanjutnya yaitu untuk delegation. Di sini kita memiliki ada beberapa role default untuk teknisi yang akan bisa masuk AD Manager. Jadi tujuannya apabila ingin ada teknisi yang ingin mengakses ke Active Directory, tidak perlu langsung Active Directory, hanya perlu lewat AD Manager Plus ini. Nah, di sini kita bisa membuat ada beberapa restriction atau batasan-batasan. Yang pertama ada untuk create user, jadi hanya user yang mengakses ini hanya bisa mengakses menu create user, kemudian ada modify komputer, ada move komputer, dan lainnya. Ini adalah role default yang sudah disediakan di AD Manager Plus. Kita juga bisa buat role baru di sini. Jadi misalnya di tempat kita ada 4 teknisi, di situ memiliki peran yang berbeda-beda tapi berhubungan ke Active Directory. Nah, di sini kita bisa buat role-nya berbeda-beda antara satu teknisi dengan teknisi yang lainnya. Jadi kita bisa buat role masing-masing untuk tiap teknisi tersebut menggunakan AD Delegation ini. Di sini akan muncul role name-nya, kita bisa buat role-nya untuk teknisi pertama misalnya. Di sini misalnya teknisi pertama dia hanya memiliki akses untuk membuat user dan juga untuk modify user. Dia tidak punya akses lain, misalnya dia tidak bisa delete user atau dia tidak bisa akses ke 365. Nah, di sini kita bisa buat role khusus untuk teknisi tersebut. Kemudian untuk teknisi kedua juga kita bisa buat role lainnya, misalnya dia bisa mengakses ke pembuatan user baik AD on-premise maupun di 365, termasuk dia juga bisa assign license. Nah, di sini kita bisa berikan akses terhadap license management di Office 365 tadi. Jadi kita bisa buat berbagai macam role sesuai dengan workflow ataupun proses yang ada di sana. Selanjutnya setelah kita buat role-nya, kita akan langsung tambahkan teknisinya di sini. Jadi kita klik pada Add New Technician. Di sini kita ada pilihan untuk menambahkan AD by user ataupun by groups. Jadi kita bisa tarik AD-nya berdasarkan OU tertentu, atau juga kita bisa ambil berdasarkan grup yang ada di Active Directory. Jadi setelah kita tambahkan tadi, kita bisa masukkan juga role-nya yang sudah kita buat sebelumnya, apakah dia memiliki akses untuk membuat komputer atau membuat user, atau dia bisa ke Office 365, atau dia memiliki role custom yang sudah kita buat sebelumnya, kita bisa tambahkan di sini. Kemudian juga kita bisa atur aksesnya di sini, ke OU mana dia bisa mengakses user ataupun komputer yang akan dimodifikasi tersebut. Jadi dia bisa pilih OU-nya di sini, OU mana saja yang memiliki akses. Selanjutnya, apabila user tersebut hanya sebagai level non-admin di Active Directory, jadi misalnya dia bukan merupakan domain admin atau bukan administrator di Active Directory, tapi dia perlu melakukan tas-tas lain seperti dia perlu melakukan reset password untuk semua OU, atau dia perlu melakukan move user dari OU satu ke OU lain, tapi dia levelnya di Active Directory hanya sebagai user biasa. Di sini kita tidak perlu menaikkan levelnya di Active Directory. Kita bisa menggunakan fitur impersonate as admin ini. Tujuannya adalah, jadi di AD Manager Plus ini, dia seolah-olah sebagai admin di Active Directory. Jadi dia bisa melakukan reset password, ataupun move account, atau move komputer, dan lainnya yang bisa dilakukan oleh administrator. Nah, di situ kita bisa checklist menu impersonate as admin ini. Nanti user tersebut bisa melakukan tas-tas yang levelnya sebagai admin. Dan kita bisa melakukan
audit juga di sini tas apa saja yang dilakukan oleh user tersebut. Jadi kita bisa mengecek apabila ada tas yang di luar skop mereka, kita bisa mengecek aktivitasnya dan juga kita bisa mengatur periodenya dari kapan sampai kapan kita ingin mengecek audit dari teknisi tersebut. Fitur unggulan ketujuh dari Manage Engine AD Manager Plus adalah AD Manager Plus mobile app untuk iOS dan Android, di mana IT admin dari mana saja dan kapan saja tetap dapat melakukan kontrol terhadap semua user Active Directory dan semua komputer account. IT admin dari mana saja dan kapan saja tetap dapat melakukan pekerjaan memanage Active Directory seperti reset password, enable disable account, delete account, memonitoring semua ongoing workflow, juga dapat delete, review, approve, reject, dan execute setiap workflow request dari user. Juga IT dapat mengenerate report user yang terblok, report user yang terdisable, generate report password expired user, report inactive user, dan lain-lainnya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, semua task AD Management ini dilakukan dari mobile phone milik IT admin company yang sedang vacation. Selanjutnya untuk permission management, jadi kita juga bisa mengatur file atau folder sharing dari sini. Di sini kita bisa pilih folder mana yang ingin kita atur permissionnya. Jadi bisa pilih satu atau lebih folder untuk kita bisa rubah sekaligus permissionnya. Kita juga bisa melihat permission existing-nya seperti apa yang sudah diterapkan terhadap file sharing tersebut. Kemudian kita bisa pilih juga akunnya kemana, kita bisa atur atau kita bisa beri akses langsung ke satu akun ataupun lebih dari satu akun, by user atau by groups juga kita bisa berikan misalnya sekaligus grup tertentu untuk mendapatkan akses ke dalam file sharing yang sudah kita pilih tadi. Dan di sini kita bisa atur permission-nya levelnya seperti apa, apakah full control atau dia hanya bisa modify atau hanya read dan execute. Nah, di sini kita bisa buat permission-nya. Dan terhadap folder yang sudah kita pilih tadi juga bisa kita atur untuk akun-akun lainnya dengan permission yang berbeda. Misalnya untuk grup yang lainnya hanya bisa read permission. Di sini kita bisa pilih dia hanya bisa read dan bisa review. Di sini kita juga bisa tambahkan lagi untuk akun-akun ataupun grup-grup lainnya di sini. Jadi di sini kita bisa mengatur file dan folder sharing secara keseluruhan terkait terhadap satu akun ataupun grup dan lebih dari satu grup. Sini kita bisa include permission-nya apakah hanya di parent-nya saja atau bisa sampai ke sub foldernya dari folder tersebut. Selain itu juga selain allow juga kita bisa deny apabila ada permission yang ingin kita blok terhadap user tertentu ataupun grup tertentu yang tidak boleh memiliki akses. Nah, di sini kita bisa pilih grupnya, kemudian kita pilih aksesnya adalah sebagai misalnya dia deny untuk modify dan juga read. Di sini kita bisa pilih tipenya sebagai deny. Dan kemudian kita pilih modify untuk langsung dieksekusi dari perubahan tersebut. Berikut adalah kelebihan antara AD Manager Plus dengan Native Tools, di mana untuk fitur-fitur di bawah ini tidak terdapat di Native AD Tools, seperti built-in report library and custom report, rule-based account creation and modification template, multi-approval workflow, UU dan group-based delegation, automated style account cleanup, time-bound access management, dan customizable dashboard.
Berikutnya adalah kelebihan dari AD Manager Plus juga dapat terintegrasi dengan Service Desk Plus yang memungkinkan administrator dapat melakukan pengoperasian manajemen Active Directory secara langsung dari konsol Service Desk Plus. Kelebihan lainnya dari AD Manager Plus adalah bagian dari framework solusi AD316 dan AD316 yang merupakan single console di mana terdiri dari AD Manager Plus, AD Audit Plus, AD Service Plus, External Reporter Plus, dan Recovery Manager Plus yang dapat mengintegrasikan semua produk dengan mudah ke dalam satu single server dengan pengaktifan by license dan tidak ada instalasi secara terpisah. Kelebihan dari AD Manager Plus lainnya adalah konfigurasi AD Manager Plus yang centralized ke AD316, di mana setting di dalamnya termasuk domain setting, hack availability, database backup dan migration, file server, dan akan diupdate secara otomatis untuk keempat solusi lainnya. AD Manager Plus merupakan single console yang memiliki akses fitur dan dashboard untuk keempat produk lainnya dari single console. Tidak perlu beralih antara tab dan Windows untuk managing, auditing, reporting, dan self-service. Dapat melakukan single sign-in dan single sign-out. Dapat secara otomatis login dan logout dari keempat produk dalam satu klik. AD Manager Plus memiliki dua edition, yaitu Standard Edition dan Professional Edition. Berikut adalah perbedaannya. AD Manager Plus juga sudah mendapatkan beberapa award, diantaranya dari Red Dot Reader's Choice Award, windowssecurity.com, Windows IT Pro, windowsnetworking.com, dan US Army. Untuk guide review AD Manager Plus sudah mendapatkan rating 4.5 bintang. Untuk customer experience-nya, di mananya di dalamnya ada evaluating untuk integration deployment, service support, dan produk kapabilitasnya. Dan berikut adalah overall experience customer yang sudah menggunakan AD Manager Plus. Dan sudah mendapatkan bintang 5 dan likes-nya juga sudah lumayan banyak untuk di Search Gartner. Bagi para partner yang memiliki opportunity untuk kebutuhan Manage Engine dapat langsung submit di partner dan kami yang ada di website perdata.co.id dengan mengisi direct untuk dapat kami support lebih lanjut atas kebutuhannya. Dan kualifikasi untuk direct itu sendiri adalah harus ada opportunity dari partner lead yang original atau partner yang pertama kali membawa solusi Manage Engine ke customer. Dengan mengetahui goal estimasinya yang sesuai dengan kebutuhan dan mengkeep informasi untuk progress opportunity-nya. Selanjutnya, untuk direct opportunity bukan register yang sudah disubmit oleh partner lainnya. Artinya, apabila direct yang sudah ada disubmit terlebih dahulu, kami tidak akan approve direct lagi untuk opportunity yang sama. Kualifikasi dari direct dengan membawa new product Manage Engine ke customer yang sebelumnya sudah existing produk dari Manage Engine itu. Direct tidak kami approve apabila untuk opportunity renewal product. Product channel juga akan menghubungi PSI dari partner yang sudah mensubmit direct untuk membahas opportunity-nya. Dan untuk validity direct ada 6 bulan per opportunity. Berikutnya adalah Prodata Partner Benefit. Untuk selanjutnya saya akan memberikan informasi terkait panduan dari Manage Engine Pro Success Partner atau PSP, di mana PSP merupakan program partnership dari Prodata dengan membawa solusi IT manajemen yang komprehensif untuk kebutuhan di customer Bapak Ibu sekalian. Berikut adalah benefit dari partner program yang Bapak Ibu sekalian akan dapatkan. Bapak dan Ibu sekalian, Prodata juga aktif menyelenggarakan Prodata Virtual Classes, Prodata Product Update Solution for Manage Engine, webinar in bahasa, webinar collaboration with principal, dan seminar. Kesemuanya ini pastinya akan membawa banyak sekali manfaat, khususnya untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah IT minded. Nah, Bapak dan Ibu dapat memfollow Prodata LinkedIn, Prodata YouTube, Prodata Instagram, agar jangan sampai ketinggalan latest update news dari kami. Sampai jumpa pada video Prodata berikutnya. Dir Prodata Nesians.
Yuk pelajari bagaimana cara mempropose solusi Ad Manager Plus dari Manage Engine ke customer. Ad Manager Plus menyederhanakan tas rutin seperti create account, delete account secara bulk, dan fitur lainnya pada environment AD, Office 365, Exchange, G Suite, dan Skype untuk bisnis, Link, G Suite, dan Office 365. Solusi ini termasuk dalam kategori Most Wanted by Customers. Akan ada penjelasan real features Ad Manager Plus dan rewards OVO bagi yang dapat menjawab pertanyaan. Suitable for sales dan pre-sales. Tanggal 21 Juli 2022, jam 2 siang pukul 3.15 siang. Registrasi di keterangan ini. Jangan lupa register sekarang. Untuk info lebih lanjut, hubungin partner@prodata.co.id. Kami tunggu kehadirannya.